Halo semuanya, nama saya Monik, kelas 12D, absen 30. Hari ini, saya daripada saya Juan, kelas 12D, absen 1, akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi pada masa Habibie. Namun sebelumnya, ada baiknya kalau kita melihat dulu masalah ekonomi yang ditinggalkan oleh masa Orde Baru atau zaman Presiden Soeharto. Masalah ekonomi tersebut diantara lain adalah kenaikan BBM, listrik, dan sembako. Kemudian ada masalah melemahnya rupiah terhadap US dollar hingga 17.000 per US dollar pada Januari 1998 yang menyebabkan jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan Indonesia yang menyebabkan PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi dari IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus. Isi proposal tersebut adalah bahwa Indonesia akan dipinjamkan uang dan dibantu untuk menangani krisis moneter, namun dengan syarat-syarat yang sudah diberikan oleh IMF. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mengatasi krisis moneter pada tahun 1998. Yang pertama tentunya adalah mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF melalui Structural Adjustment Program atau SAP. Dalam keterbatasannya, Presiden Habibie harus melakukan saran-saran reformasi yang disyaratkan oleh IMF, namun dengan berbagai modifikasi. Reformasi ekonomi ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu restrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua adalah memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga adalah menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang dirasa paling menderita saat krisis. Salah satu reformasi yang dilakukan oleh Presiden Habibie adalah memberikan bantuan atau pinjaman kepada bank-bank yang memiliki masalah likuiditas. Hal ini diwujudkan dengan pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sesuai dengan Kepres nomor 26 tahun 1998 dan Kepres nomor 55 tahun 1998. Pada tahun 1999, ada 48 bankir penerima BLBI yang melakukan penyelesaian settlement aset atas BLBI yang diterimanya melalui berbagai macam perjanjian dengan Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang juga dibentuk oleh Habibie. Hal kedua yang dilakukan oleh Habibie adalah membebaskan tahanan politik yang ditahan atas tuduhan makar pada zaman Orde Baru. Tujuan dari tindakan ini adalah menghadirkan kebebasan berdemokrasi pada setiap orang, dan dengan begitu juga menjamin kepastian hukum. Tindakan ini dimulai dengan pembebasan 2 orang, yaitu Sri Bintang Pamungkas, seorang aktivis, politikus, dan orator pada masa Orde Baru, serta Mochtar Pakpahan, penulis buku Potret Negara Indonesia. Kedua personel tersebut ditahan karena memperjuangkan kebebasan berpendapat. Maka dari itu mereka dibebaskan. Seiring berjalannya waktu, nama-nama seperti Budiman Sujatmiko dan Sanana Gusmao juga dibebaskan oleh pemerintahan Habibie. Hal ketiga yang dilakukan Habibie dalam sektor ekonomi adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan Unit Pengelola Aset Negara. Pada waktu itu, ada banyak bank tidak sehat yang merugikan rakyat. Maka, Habibie mengambil tindakan untuk melikuidasi bank-bank bermasalah tersebut. Yang kemudian tahapannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah mengumumkan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Tahap kedua kemudian terjadi pada awal tahun berikutnya, di mana pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, mengambil alih 7 bank seperti Bank Danamon, BCA, Bank Tiara, dan BDFCI, serta merekapitulasi 9 bank. Selain itu, pada tanggal 2 Oktober 1998, Habibie membuat keputusan bahwa 4 bank akan melakukan merger sekaligus. 4 bank tersebut adalah Bank Dagang Negara, Bank Budidaya, Bank Eksim, dan Bapindo. Habibie kemudian mencetuskan nama Bank Mandiri,
yang berdiri hingga sekarang. Habibie juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Monik tentang upaya-upaya Habibie untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa pemerintahannya. Di era kepemimpinan Habibie berusaha untuk menekan praktik monopoli yang berlangsung di Indonesia dengan mencetuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, dan penegakan hukum. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Mensesnek Akbar Tanjung. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama masa pembangunan jangka panjang pertama yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta dalam periode tersebut di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Kemudian para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak besar pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Oleh karena itu perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ini bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Masa pemerintahan B.J. Habibie juga mencetuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pencetusan undang-undang ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah dan tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Maka dari itu, banyak perjanjian-perjanjian standar yang diciptakan yang merugikan konsumen. Atas semua upaya yang dilakukan oleh Habibie untuk Indonesia, muncullah istilah Habibienomics atau warisan Habibienomics. Ini memiliki artian yaitu aliran pemikiran yang penting dan relevan untuk diterapkan saat ini dan juga mendatang. Istilah ini pertama kali ditampilkan dalam tulisan Kwik Kian Gie pada sebuah media yang terbit di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1993. Kwik menciptakan istilah ini berdasarkan isi pidato B.J. Habibie yang dibacakan dalam sebuah pertemuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang sering disingkat ICMI di Jakarta. Inti dari Habibienomics adalah perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, tetapi harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif bisa dicari melalui pengejaran teknologi tinggi. Ini merupakan akhir dari penjelasan kami berdua tentang upaya Habibie untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa pemerintahannya. Kesimpulannya yaitu nilai rupiah pada masa pemerintahan B.J. Habibie mengalami penguatan yang semula dari Rp15.000 per dolar Amerika menjadi Rp6.700 per dolar Amerika. Tetapi ini mengalami kemerosotan hingga Rp8.000 per dolar Amerika Serikat
saat menjelang sidang umum MPR. Yang kedua, Bank Indonesia menjadi lembaga independen. Yang ketiga, pada masa pemerintahan B.J. Habibie terdapat 700 undang-undang baru yang 2 diantaranya terkenal, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian usaha Habibie dalam menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM dan beras gagal. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.